Apakah kalian pernah membaca satu tulisan yang kuat baik secara analisis ataupun secara argumentasi? Ataukah kalian pernah menonton satu buah video atau melihat perdebatan secara langsung yang itu kaya akan argumen, kaya akan pendapat, kaya akan kontradiksi? Sebenarnya pola yang sering kali dipakai ya dalam sebuah tulisan, dalam sebuah perdebatan, dalam sebuah pembahasan apapun itu adalah pola dialektika. Dialektika pertama kali dicetuskan oleh Friedrich Hegel, seorang filsuf yang terkemuka pada zamannya. Nah, dialektika ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah antitesis, dan yang ketiga adalah sintesis. Mari kita bedah satu persatu. Apa itu tesis? Tesis adalah pernyataan yang dapat disanggah kebenarannya. Apapun itu bentuk pernyataannya ya, baik secara tulisan atau secara lisan, yang masih bisa disanggah kebenarannya. Kita perlu tahu dulu, tesis ada sebuah pernyataan yang itu tesis dan ada yang bukan tesis. Pernyataan yang bukan tesis, saya kasih contoh ya, misalnya seperti ini, di Indonesia terdiri dari 38 provinsi, itu bukan tesis karena tidak bisa disanggah kebenarannya. Sedangkan tesis yang masih bisa disanggah kebenarannya, misalnya ya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling ramah di seluruh dunia, itu masih bisa disanggah kebenarannya, maka itu dinamakan tesis. Nah, yang kedua adalah antitesis, yaitu bentuk penyangkalan dari ide yang dikemukakan dalam tesis. Dan yang ketiga adalah sintesis, yaitu irisan di antara keduanya yang menghasilkan kesimpulan baru. Antara tesis dan sintesis kemudian dikombinasikan menjadi satu kesimpulan yang baru, disebut dengan sintesis. Saya kasih contoh sederhananya ya. Misalnya, kesuksesan dapat dicapai oleh orang-orang yang bekerja keras. Itu tesisnya. Lalu bagaimana sintesisnya? Sintesisnya, bentuk penyangkalannya, kesuksesan bukan hanya dicapai oleh orang-orang yang bekerja keras, tetapi orang-orang yang juga bekerja cerdas. Maka sintesisnya, kombinasi dari keduanya adalah kesuksesan dapat dicapai oleh orang-orang yang bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas. Kombinasi di antara keduanya menghasilkan kesuksesan. Mungkin seperti itu, secara lebih mudahnya. Pola seperti itu seringkali dipakai oleh para pendebat atau apa istilahnya, para yang seringkali berdebat, misalnya Rocky Gerung atau tokoh-tokoh lain yang sering berada dalam situasi perdebatan. Kita bisa lihat ya, misalnya selalu ada argumen kontradiktif yang dikemukakan Rocky Gerung ketika melawan lawan debatnya. Sekarang misalnya nih, kata boneka tuh, yang orang anggap saya membonekakan Pak Jokowi. Enggak. Boneka itu, coba dalam bahasa Inggris ada material dan material itu. Boneka itu saya maksudkan sebagai material, substance, bukan barangnya yang material. Bahasa Indonesia nggak punya kemampuan menerjemahkan dua itu tuh. Jadi Anda tersinggung seolah itu boneka ansih, physically boneka, bukan. Nah, itu disebut dengan antitesis, menyangkal sesuatu yang masih bisa diperdebatkan, masih bisa disanggah kebenarannya. Nah, ini tentu berlaku pada situasi atau isu-isu yang lain. Saya kasih contoh lagi ya, misalnya. Nah, nanti lebih jauh kita aplikasikan dalam sebuah tulisan. Tapi sebelumnya, saya kasih contoh yang lebih mudahnya, yang relevan dengan era zaman sekarang, atau mungkin era kekinian ya. Misalnya kita membuat dialektika tentang isu-isu yang sekarang masih hangat diperbincangkan, misalnya tentang makan siang gratis. Yang pertama tentunya program makan bergizi gratis yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita, karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten. Tesisnya yang dikemukakan oleh pemerintah adalah bahwa makan siang gratis secara jangka panjang akan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Artinya
anak-anak yang tercukupi secara gizi akan lebih cerdas secara jangka panjang. Antitesisnya adalah makan siang gratis katanya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi nyatanya dengan adanya makan siang gratis ini beberapa beasiswa pendidikan dihapuskan. Tentu ini akan mengurangi akses pendidikan. Maka dari itu, argumen yang pertama akan dibantah karena dengan ketidakadaan akses pendidikan atau dikuranginya akses pendidikan, maka kecerdasan anak bangsa juga masih bisa dipertanyakan ke depannya. Nah, bagaimana sintesis antara keduanya? Maka sintesisnya adalah makan siang gratis memang berimplikasi pada kecerdasan anak bangsa, tetapi juga harus memperhatikan mekanismenya agar pelaksanaannya lebih baik, tidak mengorbankan akses pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan beasiswa. Mungkin seperti itu sintesisnya. Nah, bagaimana penerapan dalam tulisan? Kita biasa membuat tulisan. Yang pertama adalah pembuka. Yang kedua, kita mengambil satu tesis tertentu, itu misalnya tadi ya, makan siang gratis. Kemudian kita membahasnya dengan antitesis, bentuk penyangkalan-penyangkalannya, bagaimana ternyata makan siang gratis itu berimplikasi terhadap beasiswa pendidikan, berimplikasi pada ketidakmerataannya yang mendapat akses pendidikan, dan juga makan siang gratis ternyata tidak tepat sasaran karena hanya menjangkau masyarakat bahkan yang lebih kaya dan lain sebagainya. Terus kemudian kita kemukakan sintesisnya dalam sebuah tulisan tersebut. Kita kombinasikan antara tesis dan antitesis tadi, bahwa makan siang gratis memang berdampak baik untuk perkembangan otak anak, tetapi jika akses pendidikan tidak tercapai itu sama saja dengan percuma. Maka makan siang gratis juga harus ditunjang dengan mekanisme yang baik, pelaksanaan yang baik, sehingga tidak mengorbankan akses pendidikan, terutama kaitannya dengan beasiswa dan lain sebagainya. Dan kemudian ditutup dengan satu pernyataan atau dua pernyataan seperti itu. Itu sudah jadi satu tulisan yang utuh, dan itu berlaku untuk isu apapun, pasti ada hal kontradiktif di dalamnya. Maka dari itu, tulisan yang kuat disusun dari pola dialektika yang baik, tesis, sintesis, dan antitesis. Mungkin itu video kali ini, dan sampai jumpa di video Wirakata selanjutnya. Wassalam.